teman-teman, Bapak, Ibu, Om, dan Tante. Perkenalkan, namaku Shannon. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku harap meskipun kita sedang dalam situasi pandemi, kabar teman-teman semua baik-baik saja ya. Oh iya, hari ini aku akan bercerita tentang suatu kisah persahabatan dua tokoh Alkitab yang sering sekali kita dengar. Ya, mereka adalah Daud dan Yonatan. Tentu pada penasaran kan kisahnya seperti apa? Dengerin baik-baik ya. Jika kita mendengar nama Daud, tentu semua orang akan ingat kisahnya yang berhasil mengalahkan raksasa dari Filistin bernama Goliat. Tidak hanya itu, Daud juga merupakan raja Israel yang paling terkenal dan seseorang yang dekat dengan Allah. Sedangkan Yonatan adalah putra sulung Raja Saul dan sahabat karib Daud. Nama Yonatan sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan menganugerahkan atau pemberian Tuhan. Awal persahabatan Daud dan Yonatan dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat. Pada saat itu, Raja Saul sering mengundang Daud ke istana untuk bermain kecapi dan bernyanyi untuknya. Saat di istana, Daud sering bertemu dengan anak laki-laki Saul, yaitu Yonatan. Daud dan Yonatan menjadi sahabat yang sangat dekat. Mereka berjanji satu sama lain akan terus bersahabat apapun yang terjadi. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah, baju perangnya, sampai pedang dan panahnya untuk diberikan kepada Daud. Hingga pada suatu saat, Raja Saul berniat untuk membunuh Daud karena ia merasa iri akan ketenaran Daud, serta ia curiga bahwa Daud dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul. Hidup Daud berada dalam posisi sangat tertekan. Dia harus hidup dalam pelarian meskipun tidak memiliki kesalahan apa-apa. Daud difitnah dan terusir tanpa melakukan pelanggaran apapun. Dia tersingkir dari rumahnya dan dia tidak tahu harus berada di mana untuk melanjutkan hidupnya. Tetapi sebelum Daud benar-benar harus melarikan diri, dia ingin memastikan lebih dulu apakah Saul benar-benar ingin membunuhnya atau sebagaimana sebelumnya niat itu sudah hilang dari Saul. Lalu Daud menemui Yonatan untuk memastikan kebenarannya. Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Mendengar hal itu, Yonatan bersedia membantu Daud untuk bersembunyi dari Saul. Daud juga mengusulkan suatu cara untuk mengetahui apakah Saul benar-benar ingin membunuhnya atau tidak. Daud mengusulkan pada perayaan bulan baru, Yonatan mengatakan kepada Saul bahwa dia sudah mengizinkan Daud untuk pulang ke Bethlehem karena persembahan korban tahunan. Jikalau Saul marah, berarti memang dia ingin membunuh Daud. Jika tidak, seharusnya Daud tidak perlu takut. Dan benar saja, saat perayaan bulan baru, Daud tidak menampakkan dirinya dimanapun. Ketidakberadaan Daud ini membuat Saul bertanya-tanya. Lalu Yonatan menjawab keberadaan Daud yang sedang pergi ke Bethlehem. Mendengar hal itu, bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Saul merasa Yonatan telah memihak Daud dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Tetapi Yonatan tidak peduli dan tetap membela sahabatnya itu. Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Jawaban Yonatan membuat Saul semakin naik pitam.
hingga ia melemparkan tombaknya ke arah anaknya. Untung saja tombak itu meleset dan tidak jadi mengenai Yonatan. Yonatan merasa sangat sedih dan kecewa pada ayahnya. Tetapi dia menyadari satu hal, bahwa ayahnya itu ingin membunuh Daud. Pada waktu pagi hari, pergilah Yonatan bersama budaknya ke ladang untuk menemui Daud. Yonatan melepaskan sebatang anak panahnya jauh sekali. Saat budaknya kembali ke istana, Daud muncul dari sebelah bukit batu. Daud dan Yonatan sangat sedih dan bertangis-tangisan. Daud tahu bahwa ia harus meninggalkan sahabatnya itu. Sebelum Daud pergi, Yonatan berkata kepadanya, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita sudah bersumpah demi nama Tuhan bahwa Tuhan akan ada di antara aku dan engkau dan seluruh keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelahnya, Daud meninggalkan Yonatan dan pergi selama bertahun-tahun lamanya. Dari cerita persahabatan Daud dan Yonatan ini, nilai apa ya yang bisa kita dapatkan? Pertama, kita harus menjunjung tinggi kesetiaan dalam berteman. Dapat kita lihat bagaimana kesetiaan Yonatan kepada Daud saat Daud berada dalam kesulitan. Yang kedua adalah pengorbanan untuk melayani satu sama lain. Kedua hal ini harus kita teladani dari kisah persahabatan mereka. Sekian ya teman-teman cerita dariku tentang persahabatan Daud dan Yonatan ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!